Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dari sidang Komisi A, kita mau menurunkan semua rekomendasi program kerja nasional ini untuk bisa menjadi strategi implementasi. Dan saya rasa yang nomor satu, ini isu permasalahan pengembangan profesi keilmuan coaching yang kurangnya standar kompetensi, teman-teman sudah punya ini standarnya. Dan inilah yang nanti akan dilakukan, disesuaikan dengan kita punya program masing-masing. Sebenarnya kan gitu ya. Karena mungkin nanti implementasinya adalah kalau kita punya program kayak tadi leadership, di awalnya kita cerita tentang standar kompetensi APSI gitu ya. Itu yang akan membantu. Nah ini semua udah jalan, yang nomor satu ini udah jalan dari kemarin. Dan teman-teman kan mensosialisasinya dalam bentuk ada webinar, ada Zoom. Nah yang tadi saya usulkan, di mana kita ini belum memiliki yang namanya jejak digital terhadap apa yang kita lakukan. Dan ini kalau bisa, Mas Dimas, di website kita, Mas. Dan gunakan YouTube untuk servernya. Karena saya semua materi video saya masukin di YouTube unlist. Untuk memudahkan kita ini nggak perlu nyewa-nyewa server yang biayanya besar. Nah, cuma orang kalau mau dapetin materi video saya, dia harus masuk lewat website. Jadi kalau dia masuk ke website kita, dia baru ketemu itu video kita. Tapi berarti dia kan harus baca dan dia dengarnya di lewat website. Sehingga nanti traffic kita jadi tinggi. Itu yang pertama, digitalisasi terhadap apa yang kita lakukan. Saya rasa sih kita semua punya program ya teman-teman. Nanti dibuat target aja, masing-masing coach 1 minggu ngirim 1 materi. Setuju nggak tuh? Dari aktivitas coaching. 1 minggu 1 lah. Berat. Ya 1 minggu 1 itu teman-teman bisa aja mungkin bikin short video tentang materi. Kan gitu. Short video kan cuma 1 menit. Ngomong quotes kan gitu ya Pak Tinggi mah tiap hari kata-kata hari ini ya. Terus sebenarnya kalau kita bikin materi ya kayak saya yang ngerekam itu gampang aja teman-teman. Untuk tadi ya saya record Zoom PowerPoint udah ngomong 1 slide paling cuma 2 menit 3 menit udah dapat 1 materi simpen. Itu nanti jadiin Lego, tahu Lego? Mau ngomong leadership, videonya kita tinggal susun. Itu udah jadi sebuah materi di Google Classroom. Jadi learning management system. Nah, yang tadi kita bisa ngambil topiknya tentang SKK, boleh. Topiknya tentang kampanye, boleh. Cuma nanti gimana ya untuk redaktur yang ngeceknya ya? Ya. Soalnya waktunya terbatas. Ya. Sebenarnya sudah ada usulan. Iya, usulan. Bagian program Iya. dari usulan. Kalau saya usul, gimana kalau kita lihat satu-satu, Iya. misalnya ada isu, kemudian ada rekomendasi program kerja, Iya. yang kira-kira bentuk konkretnya mungkin seperti apa, Iya. kemudian timeline-nya gimana. Soalnya kejar waktu. Oke. Jadi misalnya satu kan tadi isunya yang Coach Getty bilang tuh kurangnya standarisasi kompetensi dan etika. Iya. Kita antisipasi kalau semakin luas anggota APSI, mungkin yang sekarang aja kita bilang udah gitu ya aman. Tapi kalau kita antisipasi semakin luas kan berarti harus ada standar etik dan sebagainya yang disahkan gitu sebagai oh ini punya APSI berarti kalau anggota. Nah itu seperti apa dan kapan karena ada timeline nih di sini gitu. Jadi, nanti kedua baru nanti akhirnya kita akan sampai misalnya rendahnya kesadaran pemahaman publik yang tadi itu melalui digital ya, strateginya untuk mengadres yang nomor kedua isunya karena masyarakat punya kesadaran tentang itu. Ya. Jadi kalau yang nomor 1 ya teman-teman ini udah pegang SKK-nya sudah punya nggak? Sudah pegang belum SKK, SKN-nya, standar kompetensi nasional? Oh belum. Yang kita punya udah pada pegang belum? Yang punya kita yang SKK 3 ada ya? Udah pegang semua? Belum punya? Belum punya. Oh, oke. Jujur saya belum terlalu paham apa yang udah strength-nya itu apa dalam konteks SKK gitu. Ini kita udah punya. Dan itu yang belum dibagi ya. Anggota dan belum berarti nanti programnya adalah Desember finalisasi internal dikirimkan semua. Itu mesti ada momen ngumpul pakai Zoom lah misalnya. Ya.
khusus untuk sosialisasi Ini tentang internalisasi dulu lah. SK3 ya. harus tahu kan minimal. Seperti saya contoh, saya kan APCI sudah dari awal Iya. kan juga kan saya belum tahu isinya. Ya. Oke. Kan saya nggak tahu kan, nah, ini harus tahu. Oke, ini udah ada. Tapi nanti makanya saya tuh kemarin mau bertanya, saya nanya sama siapa gitu. Padahal saya udah pegang ini saya udah punya nih. Beserta dummy terhadap setiap materinya sesuai dengan research saya. Kan gini kan kita punya kerangka ya. Teman-teman kan punya metodologi masing-masing ya. Sebenarnya kerangka itu bisa menjadi panduan untuk teman-teman sesuaikan dengan tahapan teman-teman punya materi. Ini dummy-nya udah ada. Jadi ini kalau SK3-nya sudah ada, sudah disahkan, tapi mungkin yang jadi adalah sosialisasikan ada Realisasinya semua pengurus Oke, terutama dari pengurus. Oke, berarti ini Desember 2023 ya kita selesaiin ya. 2025. Sorry 2025 ini dulu bikinnya ya Desember ini. Minimum bulan ini nih Desember. Jangan sampai lewat Desember 2026. Karena sosialisasi cuma bagi, terus kita diskusi. ya mungkin lewat Zoom cukup. Ya. Zoom, kita pastikan teman-teman gimana hadir sebanyak mungkin kan ya. Pengurus dan tadi teman-teman yang udah bekerja sama dengan MOU ini. Ya. Oke. Satu hal lagi tentang pengurus ini. Bagaimana juga PR kita internalnya adalah menggerakkan pengurus untuk Mensosialisasi. aktif. Untuk ownership-nya itu kita bangun. Oke. Itu juga jadi Maka ada dong. bagian mana tuh? Saya nggak tahu. Bukan itu organisasinya. Di internal. Internal. Ini program. Program kerja. Punten nih saya memang baru, Iya. saya nggak tahu sejarahnya. Tapi mungkin itu juga harus kita menjadikan fundamental kita atau fondasi awal ketika memang bergerak maju dan bertumbuh bareng. Jadi kita nih sebagai pengurus itu juga mesti punya mindset sama Ya. dan punya kebanggaan yang sama. Ya. Jadi itu kali yang juga kita jadikan PR bareng-bareng dalam konteks internal ini. Ya. Jadi kalau tadi kan bicaranya adalah sudah ke program, tapi untuk bagaimana kita kalau dalam korporat kan internalisasi budayanya lah, mana kita menanamkan. Berarti ini di Dimas ya Mas? Iya. Oke. Nomor 1 ada lagi? Itu aja sih kalau saya usul. Ini kan kita belum kepada rekomendasi penyusunan karena kita sosialisasi dulu ya, yang SK3 kita ya. SK3 punya cita-cita untuk jadi nasional gitu, tapi kayaknya itu jangka panjang. Jangka panjang ini. Karena perlu, kalau kita mau capai ini kan prosedurnya banyak. Ada asosiasi semuanya yang ikutan di situ gitu. Ya. Jadi mungkin itu nanti yang terutama adalah yang ada ini gimana supaya semuanya memiliki pemahaman yang sama gitu. Oke, good, terima kasih. Nanti timeline-nya nanti kalau yang satu di Desember akan ada sosialisasi. Yang SK3. Dan mungkin dibuat secara berkala menurut saya ya, mungkin 3 bulan sekali gitu. Jadi karena ada anggota baru lagi kan harus tahu juga. Jadi ini untuk pengurus dulu, tapi entah 6 bulan sekali kan, tapi ada gitu yang rutin setiap 3 bulan ada Zoom. Kalau mau tahu tentang ketiga nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tapi kita menyediakan itu ya sih. Iya. Itu kan nggak cukup sekali ya pasti ya. Berarti kalau kayak gitu kita jadwalin. Ya. Jadi kalau dia mau nggak ikut yang ini, nanti jadwalnya ada lagi tanggal segini gitu. Kalau pengurus sih harus. Iya. Nah, kalau pengurus kan yang Desember ya Tapi kan target. anggota kan kita Kalau anggota mungkin berkala. Ya oke. Per 90 hari oke. Ya per 3 bulan. Ya per 3 bulan 90 hari. Oke. Good, ada lagi untuk yang ini standarisasi kompetensi. Jadi belum ini mungkin menyusun pengesahan standar ini setelah kita sosialisasi beres ya. Mungkin juga perlu tahu juga ya sebenarnya untuk kita kan setting goal-nya itu mau kemana sih tadi Kak? Nasional ya? Ya ini yang nasional. SKKN. Nah itu milestone-nya apa yang mesti kita capai sih? Ya belum. Jadi di pengurusan ini tuh kayaknya baru akan bikin roadmap. Roadmap-nya dulu. Karena nanti kalau mau namanya udah makin nasional itu harus mengumpulkan organisasi-organisasi yang sudah mendukung seperti itu. Sementara kita sekarang kejarnya adalah memang yang SK3 dulu. Dan kita implementasiin. Level untuk praktisi. Kita punya rencana untuk profesional nantinya. Jadi SK3 untuk professional coach. Ini baru praktisi coach. Ya. Nah, nanti kan waktu itu kita sudah bicara SK3 untuk bisnis. Yang punya
yang punya Kemampuan. bisnis coaching firm gitu, Iya. jadinya itu juga ada. Jadi Iya. ada beberapa Bisnis coaching firm itu belum tentu untuk bisnis, misalnya untuk healing, tapi dia udah menjadi profesional coach bisnis. Jadi maksud saya pengurus tuh tahu juga tuh roadmap. Memang harus dibikin oleh pengurus kan, tapi kan memang belum. Iya, Jadi itu program kerja juga tuh sebenarnya. Iya, ada. Roadmap. Iya. Oke, ini nomor 1. Ada lagi, Kang? Sorry, ada ya? Iya. Oke, jadi kita nih nomor 1 ini ya kita sosialisasi SK3 kita di pengurusan ke targetnya. Oke, nomor 2, rendahnya kesadaran dan pemahaman publik. Yang tadi itu. Ya. Itu mungkin dari podcast. Ya, mungkin kita bicara digital media ya, communication lah. podcast Media. media. Inisiatif program ini lebih meningkatkan digital komunikasi atau membangun. Untuk website kita bisa artikel ya. Iya. Nah itu mungkin teman-teman nanti tentuin siapa yang menjadi redaktur. Semua boleh ngirim, tapi ntar diseleksi. Iya. Oh ini bisa tayang gitu kan, nanti jadi banyak itunya source-nya untuk tulisan, karena itu penting. Jadi berarti itu optimalisasi media komunikasi digital. Iya, web, Optimalisasi, IG. optimalisasi media digital. Oke. Jadi bisa podcast, bisa IG, bisa whatever. Oke. Kalau perlu punya YouTube. Ini kita sepakati untuk materinya per 3 bulan juga ya. Jadi misalnya kita bicara untuk yang awal, kita nanti sepakati kuarter 1 dulu tuh apa. Kuarter 1. Dan ini siapa yang akan menjadi leadersnya ini di bawah Dimas ya? Kuarter 1, Coach Yunus ya? Iya. Oke, nanti tinggal kuarter 1 ini kita mau bicara tentang apa, mungkin sosialisasi awal dulu, tapi topiknya apa, baru jadi artikel, jadi video, jadi seperti itu ya. Nanti mesti rajin lagi. Karena realnya nanti yang gini jarang inisiatif. Ya. Mesti ditagih biasanya. Oke. Udah siap-siap gitu. Iya. Kalau memang mau dari kita yang isi. Iya. Sebenarnya bisa bervariasi sih, dibebaskan. Ada yang mau nulis tentang artikel khusus coaching, ada yang mungkin dikategoriin. yang dibaca atau sharing Dikategoriin ya summary juga. di ininya, Jadi artikelnya. maksudnya positif mungkin koordinatornya. Koordinatornya siapa? Udah ada nih di pengurusan ada. Kalau seandainya Coach Yunus tadi bilang tagih ya, Pak. Kalau seandainya Coach Yunus nggak merasa belong to the program kan kita juga Jangan bingung juga nih siapa nih koordinator. Jadi mesti firm dulu. Apakah Berarti ini Dimas nanti yang berorganisasi ya Mas ya? Iya. Oke. Dan kalau zaman sekarang sepertinya ya memang harus sangat aktif di Instagram video. Betul tadi Mas Berti bilang 1 video 1 menit. Mungkin bahkan ini buat anggota membuat video 1 menit itu masih lebih gampang daripada nulis 1 artikel. Betul. Iya. Gitu. Jadi mungkin video-video bahkan kalau memang bisa di internal itu ada yang mempermudah, contoh misalnya. Udah kamu video mentah aja. Nanti ada yang ngeditin gitu. Jadi walaupun video jelek-jelek kan lagi jalan gitu kan, tapi sharing sesuatu nanti ada editor yang otak-atik. Itu kayaknya perlu ya. Iya. Dan sebenarnya kalau editor kita sudah punya mahasiswa saya sih. ketat ya. Selama ini bantu medsos. Cuman kalau nanti itu saran saya aja ya. Karena medsos Archie ini sudah saya desain untuk rapi. Dan nanti harus ada medsos satu lagi yang nge-link dengan Archie official yang isinya konten. Supaya nanti rapi. Iya, menarik. Oke. Jadi sosial media optimalisasi, terus nanti mungkin bisa aja Dimas menentukan topiknya, tapi siapa yang mau bicara? Tolong dong ngomong soal bikin kurikulum kali gitu ya. Iya. Itu menarik. Termasuk tadi teman-teman yang usulan saya testimonial teman-teman coaching, kan itu penting banget. Oh saya di coaching merasa ini gitu, tapi semenit juga boleh juga gitu. Karena itu menandakan bahwa kita ini berperan. Klien. Ya bukan kita doang yang ngomong, tapi kalau klien yang ngomong kan itu kan Bukti. Iya, dampak. Terus mungkin kadang-kadang kita kalau mau bisnis itu suka berpikir sesuatu yang harus canggih gitu. Sederhana aja ya. Untuk rakyat yang ada juga edukasi masyarakat. Jadi kalau bisa ya sehari-hari aja. Iya, benar. Topiknya kan kadang-kadang aku nih udah banyak nih topiknya buat orang itu buat kita karena kita udah sehari-hari bergaulnya di Ini situ. memang harus sederhana aja. Sederhana Jadi saya sih kepikiran sebenarnya juga bisa minta mahasiswa. Ini bukan karena saya mau jual mahasiswa saya ya. Tapi karena saya ngajarnya pakai pendekatan coaching. Jadi setiap akhir sesi itu saya selalu coaching mereka. Dan setelah itu dia lebih bisa punya roadmap buat hidupnya lah. Untuk semester depan ngapain dan sebagainya. Ya, itu bisa sebenarnya diminta. Dan ini poin kita
di program kerja ini cuman simple. Targetnya teman-teman ini cuman meningkatkan kesadaran doang untuk coaching itu doang. Terus pemahaman publik tentang coaching. Gitu. Good. Ada lagi? Nah, ini kali parenting ya. Bagi aja segmennya, Mas. Ya, Jadi boleh di ntar. pendidikan gitu kan, di Ini korporasi. pembagian segmen mau nanti dari Iya. teman-teman di Bagian pengurus ya. bulan ini temanya coaching Tematik untuk ya. pendidikan, misalnya gitu. Nah, nanti kan ada para dosen, Pak dokter bidang pendidikan, Iya, mahasiswa kategori konten. yang merasakan dampak, misalnya kan. Ya, menarik. Oke. Ya, digital tuh lebih simpel soalnya dibanding kita terlalu ngadain seminar, workshop, itu terlalu berat. Repot kita. Nanti bisa create medsos lagi tuh. Untuk isinya cuman arsipnya cerita atau apa. Tapi Nah, tetap arsip. usulan Jadi saya, nggak bisa- oke nggak setiap 3 bulan sekali kita melakukan yang namanya Zoom tentang ini. Rendahnya kesadaran itu kita angkat lagi dengan mengundang. Zoom itu untuk Ya, kita pengurus ngadain kayak gini nih, tapi Zoom diskusi. diskusi. Tapi kita undang publik di masyarakat. tentang sosialisasi kesadaran tadi. Kan dia kan pasti ngikutin konten kita selama 3 bulan. Terus kita undang, cari topik yang juga untuk membangun kesadaran pemahaman publik. Sebenarnya tadi tuh sempat ngobrol, kita kan dapat ruangan ya, BSI, Blok M. Oh ya, manfaatin aja. Nah, itu jadi bisa kombinasi, misalnya ada sesi, habis itu kayak kita pro bono, biar merasakan coaching apa gitu, karena diceritain sama merasakan kan beda ya. Ini Ya, cuman think and feel kan. jadi kayak tadi misalnya ada yang hukum yang jadi kayak apa ya sebenarnya coaching, setengah sesinya misalnya di sesi terakhir setengah jam ada para coach yang siap melakukan proses coaching, Ya, itu menarik. cobain misalnya. Oke. Kemarin kayak waktu Lestari Jiwa acara apa tuh namanya UMKM di Wapi. Bisa ya di syuting, di kan udah merasakan juga deh langsung kan gitu ya. Ya Jadi itu bisa memang kombinasi jadi sih. program tapi belum tajam ya. Tapi itu mungkin jadi program berikutnya sih. Kalau teman-teman yang udah profesional, perlu juga nggak teman-teman juga itu peserta dari profesional coach yang udah jalan gitu. Jadi kita kan kepada publik kan sosialisasi. Nah, teman-teman pengurus ini kan udah berpraktek coaching, udah punya firma, udah ada. Kitanya tuh per 90 hari perlu juga nggak untuk itu apa tuh? Nah, kalau itu nanti bisa di nomor 8 tuh. Oh, ada nomor 8 ya. Jangan Jadi, kualitas anal pelatih dan praktisi coach senior belum semuanya menguasai ilmu pedagogi. Nah, Coach juga. Nah, itu nanti bisa tuh. bisa tuh Bagian ya. yang Oke, good itu nanti di sini. Itu bisa Ke publik ya kalau Ya, kali ini Tadi publik ya. Oke, good. Ada lagi? Saya rasa nomor 2 udah ya. Oke. Kita sekarang next ke nomor 3, keterbatasan akreditasi lokal yang kuat. Nah, ini pembentukan lembaga sertifikasi kan teman-teman lagi buat ya LSP ya. Berarti itu nanti ya berarti ini udah ada timnya ya. Berarti kita Oke, good. Berarti ini kita nggak usah bahas di sini ya. Ini udah ada timnya ya. Oke, good. Kita lanjut nomor 4. Regulasi profesi yang belum jelas. Nah, advokasi dan dialog dengan pemerintah. Ini kayaknya tim komandan ini. ya, ini urusan dengan Ya, dinas kita ke terkait. Kemenaker kan kemarin ngadep sekjen itu ada tindak lanjut. Oke, berarti ini tim proses deh by ketum. ya, ini tim pengurus lah. Oke, kita lanjut lagi nomor 5 ya. Nomor 4 dok ya. Ini riset ilmiah lokal. Ya. Nah, baru dah. Kirain nyasar. Program hibah riset coaching ini kalau di kita siapa di Ini harus ada sama perguruan tinggi. Iya nih hibah-hibah perusahaan perguruan tinggi nih. Ini konteksnya belum- gimana ya kemarin ngomongin hibah? Sedangkan buat hibah tuh syarat doktor, jakung, rektor. Pak Cing yang kayak gini biasanya Iya, ini kan berarti instansi kan kerjasamanya. ya, biasanya nanti kita ada program hibah, kita akan ajuin proposal Konteks Indonesia. Berarti Tanya kemana? ini berarti teman-teman harus berkolaborasi dan dengan kak fakultas, universitas. juga sama institusi bisa Ya, juga. kayak tadi dengan Bayangkara kan, bisa dia Hibahnya uang dari mana? hibah dari pemerintah. Tapi kita Ya, di sini dampaknya
praktisi yang meneliti Luar dampak. biasa. Oh, dampak coaching. Oke. Jadi sebenarnya kita usulin ini sebagai bagian untuk mereka diteliti sebenarnya. Betul. Sehingga kan asosiasi mendukung, Surabaya. baru kan bisa dijalanin kan itu penelitian. Malang. Oke, ini berarti juga Ya, jadi mungkin itu adalah membangun kolaborasi dengan universitas. Karena ini di bawah siapa nih? nggak tahu Apa ya riset? bagian apa yang WKU berapa ya? Membangun kolaborasi dengan institusi kan? Apa tuh ya? Apa bagian apa itu? WKU yang mana ini? Oh, program hibah riset. Kalau kolaborasi. Yang punya nggak sih? Kalau Kalau ini apa? Kompetensi dia. Tapi masih relate Nyambung juga. kemarin gue ketemu Coach Wahmi ya malah. Hmm. Jadi kalau menurut gua kompetensi kita adalah coaching pure. Tapi kalau udah mau ngomong tentang bisnis coaching gitu ini harus Oh, itu nanti. ya itu kan berarti keluar gitu nggak bisa di sini. Jadi itu relate dengan kerjasama dengan institusi lain, universitas lain. Ya. karena ini ngomongnya spesifik banget hibah. Ibah penelitian. Jadi Ini. Oh, Project Itu ada departemen kerjasama antar lembaga kan? Iya. Itu di WKU Sarikli. Oh, apa? Sono malah. Alex. Oke. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, ini kan kita nggak punya kuasanya. Jadi tadi tekanannya adalah Mas Geki dalam pun eksternal. Iya, ini eksternal. Eksternal. Oke. Nomor 6 sekarang kita lanjut nomor 6. Disrupsi teknologi dan tren global. Nah, ini kan Coach Ari kalau nggak salah. Iya, iya. Ari. AI ya. Iya, ini Coach Ari. Usulan mungkin buat Mas Ari. Ya AI dan sama nih AI juga nih. Sebenarnya ya, Pak. Coach Eri tadi yang sudah membuat Iya, platform-platform untuk itu kan. juga ada Pak. Ada ya? ChatGPT juga. Namanya Nah, apa ya? sebenarnya teman-teman kan gini ya, kalau namanya platform digital itu perlu konten. Perlu konten. Jadi teman-teman tuh mungkin harus ada simulasi-simulasi yang direkam. Itu akan menarik daripada kita siapin waktu khusus untuk merekam. Karena waktu khusus untuk merekam tuh lebih besar energinya. Tetapi kalau teman-teman coaching, teman-teman rekam sesinya, terus nanti tadi yang kata siapa, kita cari orang yang edit, udah kasih aja video mentah yang tadi edit, mana bagian-bagian tertentu yang diambil. Ini kan info konsep si fokus Iya. kunci. Iya, Nggak usah dikeluarin. audionya aja, Audionya nggak keluar. videonya. Pakai kata-kata. Kalau perlu mukanya tutupin aja. Kalau audio bisa kan nggak ketahuan orangnya. Coach Geki, Nggak boleh kalau kalau gue ya, Ya. ini kan ada saran programnya pelatihan kompetensi digital. Jadi sebelum kita nggak boleh ngomong kita, saya itu ya sebagai coach mungkin kan nggak terlalu paham ya tentang dunia digital coaching ini. Jadi mungkin kalau buat pengurus atau anggota justru kita edukasi dulu nih. Iya. Jadi kalau Yang menurut ngerti. kalau menurut saya ini usul saya ini untuk kita itu mesti punya forum belajar. Misalnya undang Coach Eri. Coach Eri kan sudah praktisi untuk menggunakan istilah coaching. Iya. Coach Eri sharing ke kita. Ya. Gimana? Itu aja dulu yang paling kecil. Oke. Setuju. Termasuk Ari. Oh iya, Ari juga udah. Ya. Cerawan. Sharing ke kita bagaimana lainnya, Betul. seperti apa prosesnya gitu. Dan kita udah punya sarananya tuh Coach. Ya. Kita dihubungin sama Messi ruangan Blok M. Oke. Nah, Menarik. kita bisa pakai buat sharing session. Berarti nanti Coach Ari akan kita rekomendasi membuat jadwal kelas rutin ya. Ya, Ya. gitu. Dan coach-coach yang Kayak tadi itu ya. pengalaman Ya. Menggunakan gunakan keperluan Jadi teman-teman, saya sering pengalaman. Klien-klien saya semuanya belajar coaching yang saya berikan secara sesi coaching, materinya saya rekam, mereka nanti bisa akses di Google Classroom. Jadi Google Classroom saya isinya adalah sesi coaching, tools, video tutorial, semua mereka bisa akses di situ. Dan itu yang paling simple buat learning management system. Karena kan sebenarnya coaching itu pada saat sesi kan kita bukan ngajarin. Sesi itu adalah ngomongin strategi apa yang harus diimplementasi. Belajarnya di mana? Saya masukin rekaman-rekaman tutorial di Google Classroom. jadi nonton dulu. Iya, itu yang paling murah. Iya, itu yang paling murah.
Karena kalau yang Pak Coach Eri bikin atau Coach Ari bikin, itu kan lumayan investasinya. Kalau misalnya punya platform orang-orang keahlian khusus kalau apa kan sebenarnya teman-teman tuh cuma perlu konten yang tadi saya bilang, kita punya konten di pribadi masing-masing, terus susun metodologi coaching kita dalam bentuk video-video dan PDF book, susun di Google Classroom. Nah ya itu nanti satu kurikulum. boleh, nanti saya akan sharing. Nanti kedua siapa, ketiga siapa gitu. Karena itu free. Google Classroom itu free, cuma kita cuma beli kuota. Kuota tuh misalnya kita langganan Google Drive 3 tera. Nah, 2 tera itu cuma 1,5 setahun. Nah, itu kita udah dapat semuanya tuh, Google Swan, terus Google yang Gemini Chrome Pro, dapat. dapat semua. Cuman kan kadang-kadang kita menggunakannya kan, Itu mahasiswa udah pakai Google Classroom semua. saya belajar dari anak saya kok dikasih tahu Pak pakai aja. Saya aja udah pakai itu. Nah, itu saya Jadi rasa kalau blended learning tuh ini baca tinggal- di Google. ya. tinggal strategi kita membuat jadwal belajar kita di internal ya. Ya. Nanti siapa aja boleh berbagi sih, Ya. karena pasti masing-masing punya pola masing-masing. Jadi ada khusus misalnya forum untuk digital coaching gitu. Ya. Jadi nanti orang udah tahu, udah ada kurikulumnya, Oke. pengisinya tentang apa. Paling enggak ada satu manfaat buat anggota bahwa di sini tuh mereka belajar gitu loh. Ya, oke. Itu doang kali ya yang ini. Benefit jadi anggota. Dan ini bisa kita usulkan mulai Januari 2026 gitu ya. Kita usulkan, kan tergantung ke harinya. Kita usulkan Januari 2026. Oke. Coaching pertama. Nah, gitu kan. Ya boleh. Dua spaghetti. Sebenarnya PR saya itu yang dari awal itu, saya tuh pengen sharing bagaimana teman-teman tuh menjadi profesional coach bisa bikin coaching firm sendiri. Sehingga Nah, itu kedua. ya itu dua. Ini bagian coach Ari kalau yang digital. Ada yang ketiga. Karena saya profesional coach, sebenarnya keprihatinan saya itu teman-teman yang sudah dapat sertifikat itu yang tadi kata coach. Ngomong mulu, gitu. Kapan dapat duitnya? Udah keluar duit gede buat sertifikat. Itu sih. Oke, good. Ada lagi nomor 6? Apa? Ya itu tadi disrupsi teknologi dan tren itu. Dan Ah. 7 kayaknya nyambung juga dengan itu Oke. sebenarnya. Coba Forum kita lihat. nasional tahunan triwulan. Oke, ini forum nasional. Ada materi digital. Ada di grup. Oh, di grup mana? Ada di grup. Ada Rekomendasi komunitas banyaknya sekolah coaching yang berjalan sendiri-sendiri. Ini kayaknya ini kali ya sinergi dengan sekolah coaching ya. Apa sosialisasi kita ngobrol sama mereka ya? Kalau saya lihat sih bukan itu ya, kalau saya lihat ya. Jadi ini kan masalahnya adalah melihat teman-teman tuh banyak yang belajar di sekolah coaching beda-beda. Iya. Awalnya kan begitu. Iya. Terus mereka ya sendiri-sendiri gitu. Mm-mm. Akhirnya diusulkan pertemuan rutin berbagi praktek terbaik, riset, menjelaskan langkah strategi. Jadi kita sebenarnya kayak learning forum. Learning forum. Learning forum saling share, kalau klien saya ada kasusnya begini, Oke. nanganinya gimana. Oh iya, saya ada project begini dan sebagainya. Jadi mastermind discussion. Discussion sebenarnya bisa nyambung dengan yang tadi itu. Oh iya. Nah, apakah mau disamakan dengan yang itu, bagian yang tadi kelas berbagi itu, atau ini ada hal yang berbeda? Kalau aku lihat ini lebih ke problem statement-nya sih ya, Coach. Kalau yang fragmentasi komunitas itu stereotipnya mungkin ini very subjektif ya. Itu di market itu kayak ada yang merah, which is yang begini, tuh begini, ujung begini. Secara nggak langsung terkesan kayak Jalan sendiri. punya point yang I'm the best. Gini, cuman itu, Bukan masalah. nah fragmen Ya. itu dirasakan oleh orang-orang yang belajar coaching, tapi di market nggak kelihatan beda. Market ngelihatnya apaan, sama aja. Itu kita aja. Ini Iya, juga. iya. Gitu. Kalau saya dalam pikiran saya, ini tujuannya adalah kan kita sudah punya SK3 nih. Iya. SK3 kan. Nah, kalau yang kita pelajari kan ada yang di ICF lah, di yang di mana-mana kan beda-beda nih. Ini di mana? Kita justru pengen bikin yang spesifik khas Indonesia. Jadi arahnya nantinya kan ke SKKNI. Ya. Jadi kan BNSP SKKNI. Nah itu saya kira ini kali ininya. Saya lebih ke sana. Kalau itu yang nomor 1 tadi. Satu kita tadi sudah Ya. bahas standar. Kayaknya kalau saya melihat ini, kalau saya yang lihatnya nomor 7 itu gini. Balik lagi tadi ya. APCI ini kan anggotanya dari banyak sekolah coaching. Selama ini kan antar sekolah coaching itu eksklusif masing-masing, punya kebanggaan masing-masing. Nah, kalau sudah di APCI, kita punya forum ketemu bareng. Iya. Terus kita saling sharing pengalaman bareng. Kalau saya nangkapnya itu ya, kalau 7 ya. Iya.
gitu. Jadi larinya ke ujungnya ke learning forum. Oh, Learning Berarti forum ini bareng kalau tadi usulannya internal. Pak Put Surya, berarti ini kita gabungin aja sama yang pendidikan. Nah, Jadi ada itu sesi apakah- belajar, Eh, setelah itu sesi sharing, bisa diskusi, grup betul. discussion gitu aja itu menarik. ya. Sehingga kita bisa clusterin yang live coach ngumpulnya, yang Ya, business coach gitu. Ya. Terus yang apa ya leadership Ya. gitu. Itu kan akan menarik. Iya. Sehingga session pas kita di yang katakanlah misalnya kita mau buat bulanan, sebulan sekali kita bisa bikin topik-topiknya kan. Ya, Itu itu menarik. Dan Ya. bisa mungkin nih Pak Dimas nanti ngerekamin. Nah, Nah, itu jadi kontes. betul. Kita manfaatin AI. Kenapa? Iya. Kita rekam aja praktek-praktek mereka, suruh ajarin, nanti rekamannya kasih di AI nanti yang Iya. akan merapikan menjadi sebuah konten. Ya. Gitu. Cuman makanya tadi kita harus ada redakturnya yang ngecek bener nggak nih gitu kan. Karena kan nggak bisa dilepas juga. Iya, dan tadi itu unsur etika kan. Jadi mana yang boleh, mana yang Ya, oke. tidak kan gitu. Oke, berarti ini bisa kita lakukan fragmentasi komunikasi ini juga 90 hari setiap bulan sekali ya, Iya, bareng sebulan sama sekali. learning ya. Kita bisa dapat tempat tempatnya juga kayak gini. Nanti bisa combine juga sih, misalnya bulan ini online, bulan depan offline. Ya, itu juga bisa. Intinya kita bikin rutin, mau online, offline kombinasi. Iya. Topiknya juga Iya. kombinasi gitu. Iya. Ada sharing best practice, ada sharing Yang jelas ini, coaching. yang jelas ini kita harus mensosialisasikan APCI ini, keanggotaan APCI, Ya. sehingga kita dapat keanggotaan kan, iuran keanggotaan. Nah itu yang buat kita. BSI punya di Jakarta aja tuh kita boleh di daerah ke Surabaya misalnya kita Sementara pakai ini Surabaya. baru yang di Yang Blok M. Hasanuddin. Jadi kita jalan-jalan. Sementara ini. Wah. Iya, Mas. Sementara- Cari sponsor. Sementara ini baru di BSI. Sorry, BSI. Nah, kecuali kalau kan kita nanti MOU sama BSI, terus kemudian BSI pakai kita untuk yang di mana misalnya, kan kita Boleh. bisa. Karena kan mereka bisa kirim orangnya mereka juga untuk Iya. ikut di forum kita. Ya, untuk cabang mana misalnya kan. Sekalian kita sosialisasi di cabang-cabang. Saya rasa itu Surabaya juga akan kebantu. Jadi Iya. rame. Jadi bukan gua sendiri dilepas di Iya. Tadi saya bilang, Jauh jadi pula. saya ada alasan masuk Surabaya. Kalau ke Surabaya aman, Bu. Aman. Ada komandan. Tinggal print. Pas Nanti kongres kirim forum, semua. forum langsung tentara semua ada. Mau pakai panzer. Tapi kongres mau ngapain sih kita ini? Beres, ada coach Ria, ada Mas Jen. Oke, aman ya teman-teman yang 7 ya. Jadi 67 bisa kayak satu Ya. yang sama lah ya. Satu Dari awal ke programnya. sharing dulu terus sharing. Jadi sekalian seharian itu banyak waktu dia diskusi. Boleh. Ini nomor 8 juga berhubungan sih Sebenarnya kesenjangan tipis-tipis ya tadi ya. kualitas antara Kesenjangan pelatih dan kualitas tadi. praktisi. Coach Iya, senior iya. belum semuanya Jadi mau satu ada- program. Iya. Ini bisa aja. Nomor 8 itu sebenarnya sama juga kita mengadakan program rutin mau disatuin oke nanti ya mungkin nanti Kayaknya 8 ini lebih ke ini juga coach. Bagaimana coach yang senior mentoring ya. mentorship ke yang baru. Mentoring ya. Mentoring itu Dia menjadi mentor bagi coach yang baru. Ya, Nah, nebeng bener. Pada branding, pricing, berapa sih tadi. Ya, bisa termasuk. Pasti. Kan memang gini, coach-coach yang masih baru itu salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah harga saya berapa ya? Itu kan harus pasang bingung. berapa rate Harus card. pasang berapa? Nanti kan kalau dia tanya kepada coach yang senior, nanti dilihat, oh kalau saranku dengan kualitasmu segini, layananmu segini, kamu sekian. Enak kan dia, lebih Ya. yakin. Organisasi. Jadi mengurangi pro bono gitu. Jangan pro bono mulu lah. Kasihan dia. Jadi coach tahu pro ya. bono. 10%. Ini 90% bayar. sekarang ini kalau di institusi ya teman-teman pengalaman saya itu kalau mereka bayar coach itu levelnya adalah level kalau mereka sama dengan bayar transportnya menteri ngomong loh. Nah ya. Coach yes. Saya per jam dapat sekitar 2,7 coach beda sama trainer. Dan kalau mereka minta bicara tuh minimum 3 jam. 3 jam. Jadi walaupun kita ngomong 1 jam, itu mereka Iya. ingat 3 jam. Iya. Rate-nya tetap 1 3 jam jam. berangkat, 1 jam ngomong, 1 Iya. jam pulang. Setahu saya 900 pagunya. Pagu ya. Pagunya 900, jadi kalau 3 jam mereka 2,7. 2,7 iya. Ya. Pemerintahan. 2,7. JP 2,7 itu ada 1 JP kan. 1 JP ya. Jadi
pagunya itu 900 Iya. karena dihitungnya 3 jam walaupun ngomongnya kita 1 jam. Nah, tapi Dihitungnya pasti dia 3 hitung 3 jam. Yang bingung tuh sebenarnya Pengalamannya juga coachingnya, Pak. Kalau untuk training dan sebagainya Hmm. bicara kayaknya udah, tapi proses coaching itu Coaching, ketika betul, kita itu masih menjual, belum. itu kita bingung awal-awal pasti Benar. berapa. Karena coaching kan bukan per JP. Ya, betul. Dan sampai sekarang yang saya rasakan Mereka belum ada Belum ada mereka pagu. belum ada pagu coaching. Iya. belum Iya. Belum ada pagu coaching. Jadi mereka kasihnya sesuka-sukanya. Pagunya dia pelatihan. Pengalaman saya waktu itu berangkat ke Biak. Mereka cuma butuh saya 2 jam. Saya bilang, ngapain saya 2 jam ke Biak? Iya. Ruang 7 jam, balik ke 7 jam. Lama perjalanan. Iya. Saya bilang online aja, mereka nggak mau online. Dan ternyata mereka bisa bayar saya 3 hari, hitungannya 24 jam. Bisa. Dan yang tadi 900 itu untuk trainer. Jadi kalau coach itu 2,7, saya dapat 2,7 per jam. Dan itu ke daerah. Cuma gini catatannya. Nah, ini saya cuma reminder aja. Kita harus hati-hati. Kayak yang seperti itu harus sangat hati-hati. Kenapa? Sudah dialami oleh teman kita. Sudah pernah ada yang mengalami. Kenapa? Kenapa dipermasalahkan? Karena ternyata dia ngambilnya dari mana gitu. Budget apa gitu, kita nggak tahu. Kan kayak gitu-gitu kan itu strateginya mereka kan. Gitu, ternyata dia ngambil dari mana gitu loh. Sumbernya ini loh. Dananya Sumber dananya maksud saya. Ininya pos Posnya, biaya. pos biaya dari mana, dia up dari mana gitu. Itu yang harus kita juga Kita kan perlu. nggak tahu menau soal itu. Iya. Kejadian Nggak, maksudnya kita ya di luar Iya, kendali kita. Kalau iya, di iya. saya, makanya kan saya tuh kalau masuk ke institusi, ini pengalaman ya. Saya kerjasama sama IO. Jadi yang urusan izin semua IO. Saya cuma orang yang ditunjuk oleh IO-nya untuk bicara. Itu lebih aman, teman-teman. Lebih aman. Makanya saya nggak pernah mau masuk PT saya. Ah. Kalau kita masuk PT, kan kita terlibat nih. Nanti ada orang dalam minta, ini minta. Itu repot administrasi, repot. Nah, orang IO ini, dia ya istilahnya tahu sama tahu. Nah, kita nyaman, kita nggak usah ikut-ikutan administrasi karena emang maksud ribut, Bu. Iya, Ini dapatnya net lah udah. iya, iya. Dia kalau IO itu Benar. tahu sendiri, dia Benar, tahu. benar. Ntar terus masuk dana ini gitu. Iya, iya. Nah, ini Misalnya maksud saya pada saat perjalanan itu, Bu. Aman sih itu, nanti Iya. kita mungkin harus punya IO partner juga. Iya, iya. Yang pertama pemerintah kan yang kayak Iya, iya, itu pemerintah. Jadi Ini adalah Yes, contoh Mbak. pengalaman-pengalaman yang perlu di-sharekan senior kepada yang junior-junior. Kan mereka juga perlu tahu kan gimana permainan seperti itu. Ya karena dia bisa nge-hire untuk satu program itu 3 orang khusus administrasi laporan. Itu kalau kita yang bikin laporan, kita nggak coaching. Coaching laporan. Banyak inilah, ini itu segala macam. itu kayaknya nomor 9. nomor 9. Ada. Langsung sambung ya. Iya, Oh, karena ada pemasaran, pricing, Oh. cara Iya. Nanti berarti sharing ya. Iya, Ya. terus kayak kalau saya mau spesialis di sini. Ya. Dari sini sudah sampai ke sini. Iya. Udah, berarti sharing ini sebenarnya session lagi ya teman-teman, tapi sifatnya profesional. Lagi ke 10 ini. Saya sih berharap teman-teman di pengurus APCI, teman-teman firmanya tumbuh juga, firma coaching. Bersama dengan gitu. Jangan kita buat orang jadi coach, kita sendiri coach aja. Itu sih harapan saya dari awal kita membentuk APCI ya. Teman-teman, kalau istilah coach itu kenapa jadi seksi? Jadi tuh kalau saya waktu action coach tuh orang ngelihat saya tuh, wih gila. Panggil coach gitu mahal lu, gitu ikutan kagak dipanggil, tapi dia bilang mahal. Dipanggil mahal. Takut duluan panggilnya. Nah, ya saya mungkin tambahin ya mengenai branding coach itu. Dari awal saya belajar coach itu selalu diarahkan targetnya siapa nanti nih kalau udah lulus. Karena saya waktu itu udah jadi dosen. Saya dari awal memang kepengen tuh mahasiswa. Jadi gimana sih pentingnya mahasiswa tuh yang namanya coach tuh bukan suatu ketakutan ya. Tapi dia butuh, apalagi di era sekarang yang bullyingnya tinggi, rasa anxiety-nya tinggi, mereka tuh butuh partner ngobrol. Nah itu sebenarnya juga bisa jadi kita garap sebagai seorang coach. Ayo kita ke sana gitu. Nah itu kan pasti kita harus berhubungan dengan universitas. Nah
untuk naik lagi supaya kita punya kekuatan harus ke Kemendikti. Karena kalau mahasiswa doang nggak ada mandatori, asalnya nggak ada apa ya, nggak ada itu diskusi dari rektor atau apa, pasti juga akan slow. Jadi kita emang harus menggait Kemendikti supaya contohnya kalau kita di program guru penggerak itu kan Kemendiknas. Nyantol tuh dia di sana, mau nggak mau tuh semua sekolah negeri aja udah. Nah kalau kita nggak punya nyantol di Kemendikti, seluruh kampus nggak akan nganggap itu coach itu ada sesuatu yang bisa membangun seseorang, mendorong seseorang untuk lebih tumbuh. Kan rektor pun akan nganggap nanti aja nanti aja, kan dia akan berpikir akreditasi lagi. Itu yang dikejar, bukan memikirkan bagaimana menciptakan mahasiswa-mahasiswa menjadi generasi emas kita. Banyak kan soalnya kalau di kampus itu biro psikologinya. Ya. Yang Nah itu kalau ada psikologinya ya. Kalau ada itu ada biro psikologi kampus. Jadi para Padahal psikolog. psikologinya juga nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi juga tergantung kampusnya ya. Jadi yang saya tergantung kampusnya. Bagaimana si pimpinan kampus ini pemahaman dia tentang coaching gitu ya. Jadi memang kita perlu sosialisasi ya. Ini mungkin bagian dari Eksternal ya. Tapi pengalaman saya kemarin ada kegiatan di Brawijaya. Jumpa langsung sama rektornya dan saya sempat singgung mengenai coaching. Dan salah satu program saya itu ada organisasi, saya masukkan program coaching. Si Pak Rektor sangat mendukung. Ya, jadi seperti itu. Nanti gitu. Teman-teman tuh saya akan sharing bagaimana membuat produk coaching. Produk coaching itu gini. Kalau teman-teman butuh suspek, teman-teman harus punya produk yang datangin suspek. Nanti teman-teman harus punya produk yang namanya untuk prospek. Setelah teman-teman punya prospek, teman-teman harus punya produk untuk shopper. Istilahnya dia dapat pro bono, bukan salah produk pro bono kita, tapi setelah pro bono terus ngapain? Ada journey-nya kesalahan gitu. Kita ngadain seminar, udah selesai. Padahal pada saat seminar teman-teman jual workshop. Pada saat workshop teman-teman jual yang namanya training series. Setelah training series, teman-teman jual yang namanya group coaching. Baru ujungnya one on one. Itu namanya product funneling. Nah ini yang nggak pernah terpikir sama coach. Jadi produk dia menganggap biasanya jual coaching, tapi yang kita tawarin dia belum mampu bayar kita coaching. Jadi gerbangnya tetap dari benar. Jadi kayak sekolah, bener banget. Universitas butuh seorang coach. Tapi kalau kita cuman kasih, kayak gini ya, akhirnya kita dianggap sebagai trainer coach. Trainer kita nggak ada butuh panggil, honornya trainer aja terus. Padahal pada saat kita punya produk mendampingi mahasiswa yang dapat dana hibah untuk bikin praktek bisnis, itu dibayar tuh profesional coach 3 bulan. Dan itu ikutnya grup kan di rame-rame ini. Bentar kaget dipotong, mumpung saya ingat. Jadi setiap di kampus saya ya, ini khususnya karena saya juga dosen dari entrepreneurship, saya ini harus terus mendorong mahasiswa untuk punya usaha. Jadi kita di kampus itu akan dilombakan. Untuk siapa? Untuk maju ke Dikti. Itu dananya gede. Dan dananya gede. Nah, mereka pasti butuh inkubasi itu. PKM itu. Karena selama ini udah dosen. Dosen nggak ngerti. Kalau dapatnya ke saya, silakan ya. Dapatnya ke saya, ya mungkin saya sedikit-sedikit saya coaching, tapi kalau untuk yang lain ngajarin teori akhirnya. Nah, teman-teman, nanti kita rancang sama-sama. Jadi gini, setiap kita melakukan yang namanya sharing digital, kita melakukan sosialisasi, kita harus menciptakan sesuatu yang kita punya di APSI. Itu produk. Nanti produk ini kita uji. Teman-teman ngejalanin semua di bidangnya masing-masing. Misalnya produk seminar, produk tadi, konten, kan gitu kan. Itu semua berurutan. Jadi kita nggak ada, kita bikin konten terus ngapain ya? Jadi misalnya kontennya Bu Eka akan membangun, Bu Eka punya konten, Bu Eka punya seminar, Bu Eka punya workshop, dan itu menjadi bisnis Bu Eka. Karena kita semua punya potensi masing-masing yang saling melengkapi, bukan berbeda ya. Nah, sehingga kita akan saling referensi. Ini kayaknya kayak ini mampus ini Presna, kamu hubungin deh gitu. Kita berada di satu lingkup besar. Ada satu hal yang membuat coach baru itu berat. Dia nggak punya portofolio. Ya teman-teman ya. Tapi APSI punya portofolio yang bisa digunakan gitu loh.
itu membantu. Iya. Karena pada saat dia ketemu prospek ditanya, kamu sudah coaching siapa aja? Oh, jadi yang kita tampilkan portfolionya Portofolio Hapji. Hapji. Oh, kita sudah bekerja sama BSI, keren kan? Iya. Itu menambah pede coachnya. Karena tadi ada pertanyaan kan, semua master itu, ya Pak, semua master itu Dari pemula. beginner kan? Jadi iya. Itu maksudnya asosiasi. Kita membantu teman-teman kita yang baru. Dia kan nggak ngebohong. Portofolio kamu, oh kita sudah bekerja sama dengan ini. Dia ikut fotonya kan gitu kan. Akan membuat dia jadi belajarnya jadi lebih. Itu sih teman. Saya banyak bantu. Coach Budi pernah berada di asosiasi saya. Kita bantu. Karena kalau coach baru nggak punya portofolio, ketemu ditanya, kamu udah pernah coaching siapa orang gitu? Ya belum sih. Ya udah selesai. Tapi kalau kita di asosiasi, oh kita berada di asosiasi yang punya cabang Surabaya, ya tampilin tuh coach-coachnya, itu beda. Hapji mahal, bagus Hapji mahal, jangan yang murah-murah. Hapji coachnya berkualitas. That's right. Sehingga harganya berkualitas. Ya, oke teman-teman, saya rasa ini semua nanti ada timeline ini dong ya. Wajib ya, timeline ya nanti teman-teman. Ini saya tadi udah baca dari awal sih juga semuanya terimplementasi. Yang terakhir ini nomor 10 kurang inklusi dan aksesibilitas. Coaching masih dianggap layanan mahal. Iya. Kayak tadi itu kan untuk mahasiswa, untuk sekolah, UMKM, mikro. Bagaimana membuka mindset para dosen? Nggak usah suruh jadi coach, tapi mindset coachnya ketika ngajar. Karena saya kan juga backgroundnya fasilitator. Iya. Jadi mindset coach sebagai pengajar, nggak usah banyak-banyak. Iya. Mindset orang tuh kan gini. Itu susah. Buat apa sih coaching? Kan selama ini baik-baik aja. Iya, karena dia pikir kalau coaching berarti nggak baik-baik saja. Gitu. Konseling ya. Saya konseling. Simpelnya gini. Ibu mungkin tidak punya masalah atau tidak tahu ada masalah. Nomor 2 ya. Kan gitu kan? Tidak tahu ada masalah kan gitu kan. Sehingga pada saat kita tahu, itu udah terjadi berarti udah berat untuk dibangun lagi. Nah, seorang coach itu kan melihat blind spot dari apa yang tidak disadari oleh kliennya. Jadi sampai orang biasa kena cancer, baru sadar stadium 3, stadium 4 ya sudah susah diobatin kan. Waktu stadium 1, 2 nggak sadar. Cara Dirasa. ini udah semua nih. Kalau yang kurang input fleksibilitas ya ini kurangnya Ya itu tadi. Ya ini sama ini. Itu merujuk ke Ya. tadi. Ke yang 678 tadi juga bisa sih buat mengadres Ya, ini sharing Inisiatifnya adalah kolaborasi dengan universitas sih sebenarnya. Ya. Menjawab beberapa poin. Tapi sebenarnya kalau tadi disampaikan banyak universitas, di korporasi masih banyak sih. Banyak. Perspektif coaching itu hanya untuk pemadam kebakaran aja. Saya nggak masalah kok, pengen di coaching gitu. Jadi mungkin tambahan ya, pengalaman kita. Saya itu sebenarnya banyak juga pro bono. Kalau untuk satu kampus, tapi sifatnya kan kak trainer aja sekali datang. Yang kedua, ormas. Mungkin kalau di IG saya itu kemarin itu 600 orang dai yang mau berangkat. Ini semua HIPI Jawa Timur itu pasti undang saya. Ya. Tetapi dengan pro bono kita kepada HIPI itu nanti tiap-tiap owner bisnisnya undang kita secara pribadi. Free trade Provinsi Jawa Timur. Itu yang isi hanya Menpan RB, Gubernur Menhanas, saya buka pipa. Saya didatangi Kepala BPSDM, Pak, kami ngadakan retret provinsi. Jenderal ngisi, tetapi dana hanya segini. Itu sebenarnya ya 1/10 dari pricing kita ke corporate. Tapi saya terima aja. Karena di situ kumpul semua kepala dinas, seluruh kepala badan. Nah, nanti ketika mereka, para kepala dinas, kepala rumah sakit, mendengar, ini perlu nih gitu ya. Dia sendiri. Nah, itu pakai manajer. Baru kontrak. Jadi ada saatnya kita memang pro bono untuk memancing pro bono itu sebagai pintu ya Pak ya? Ya nggak pro bono kali lah, maksudnya dia transport dibayar dengan budget itu, dengan budget standar itu. Iya. Nah kalau untuk masuk corporate, masalahnya itu adalah kesadaran dari decision maker-nya di perusahaan itu. Seperti terakhir saya ke Pakuwon. Pakuwon itu ada Pakuwon City Mall, Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza, Royal Plaza, One Icon, itu 60 manajer lebih. Ini semua satu grup. Nah, grupnya ini siapa nih? Penentunya di grup.
Misalnya kalau Pak Puan Sujati itu Pak Sutanditan. Bagaimana kita bisa masuk ke dia, jelasin ke dia, datang bawa laptop, Pak, kami punya program ini loh. Nah, tokoh-tokoh kunci di setiap corporate itulah yang kita datangi. Kayak Pertamina. Sekarang Pertamina, regional 1 sampai regional 5 itu, saya diundang semua direktur Pertamina sampai vice president. Karena apa? Apalnya hanya regional 4 saja. Regional 4 itu Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, itu yang sering undang saya. Nah, saya bilang, Pak, ini online kan saja, seluruh regional Pertamina direktur bisa ngikuti. Hanya 4 provinsi itu. Iya. Saya trainer tentang leadership, disiarkan ke semua. Bulan depannya itu dari holdingnya yang undang, karena melihat online. Nah, itulah. Nah, kita itu perlu deketi decision maker dan key person dari tiap-tiap corporate maupun instansi. Nah, begitu saya ngisi di retreat provinsi, nah sekarang saya dapat retreatnya Probolinggo nanti Mas, Gus Haris langsung bupatinya, Situbondo, Lamongan. Karena dia melihat cerita dari kepala dinas. Nah, Kadisdik nanti buat sendiri. Nah, meskipun dia instansi pemerintah, karena profesional, saya bukan orang Kodam. Anda bicara dengan manajer saya, jangan dengan asisten personel Kodam. Beda. Profesional lah, disitulah teman-teman. Ini yang namanya product funneling dan funneling strategi. Product funneling dan funneling strategi itu kita harus punya. Product funneling dan funneling strategi. Ya, Surya udah punya. Ya, Feli udah punya. Budi udah punya. Nah, teman-teman nanti kita bisa buat kok hal itu. Dan jangan belajar sesuatu yang kita nggak kuasai. Kalau misalnya tadi pendidikan, ya bidang pendidikan aja. Ya, jangan sesuatu hal yang kita nggak kuasai, kita coba, itu akan berat. Tapi di awal dengan kita sesuai dengan passionnya kita, itu nanti cepat berkembang. Salah satu contoh gini. Jadi nggak supermarket lagi. Nggak, jangan. Artinya sesuai dengan bidang kita aja. Memang kita di bidang pendidikan, di bidang pendidikan aja. Kita parenting, ya parenting gitu. Tapi permasalahan kan kadang beda-beda yang saya cerita tadi. Saya diundang Pertamina itu karena banyak kecelakaan kerja. Sebelumnya saya diundang Rumah Sakit Sutomo. Karena lemahnya pelayanan, itu kan beda. Dan di situ tadi, Bu, kalau kita berlangganan